Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, Pak. Oke, suara saya cukup jelas ya? Apa kecil? Jelas, Pak. Oke, baik. Oke, jadi agenda pada hari ini kita lanjutkan kembali untuk materi kelas Dindal Pro ya. Jadi masih topik dalam dinamika proses. Rencananya hari ini adalah akan saya bagikan tutorial ya. Jadi ternyata dinamika proses tidak perlu saudara untuk menghitung secara manual. Jadi ada beberapa software yang dapat mendukung saudara untuk mengerjakan persoalan-persoalan dinamika proses maupun pengendalian proses menggunakan software, yaitu adalah Simulink. Simulink ini adalah software yang terintegrasi dengan MATLAB. Oke. Oh ya, sebelumnya apakah ada yang akan ditanyakan untuk materi sebelumnya kemarin? Bagaimana? Nggak ada pertanyaan untuk tugas ataupun materi yang telah disampaikan sebelumnya? Oke. Jika nggak ada, kita teruskan untuk materi yang sesuai dengan agenda kita hari ini. Oke, sebelumnya saya tanya, di sini adakah sudah yang menginstal MATLAB? Halo? Sudah. Ya. MATLAB-nya MATLAB dari ITS atau MATLAB abal-abal? Dari ITS, Pak. Dari ITS, Pak. Yang resmi ya, oke. Oke, berarti seenggaknya saudara nggak perlu itu ya, nggak perlu install ulang. Nanti biasanya kalau sudah install MATLAB, Simulink-nya sekalian sudah sudah terintegrasi. Oke, baik, kalau gitu kita mulai ya materi hari ini. Apakah sudah tampak MATLAB-nya? Masih loading, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ya, jadi Simulink itu adalah aplikasi dalam MATLAB ya. Jadi ya itu terintegrasi dalam MATLAB. Biasanya saudara kalau install MATLAB sudah ada Simulink-nya. Nah, ini Simulink ya, kecil ini. Bagaimana cara membuka Simulink? Saudara bisa klik ini, bisa ketikkan di komen window, ketik Simulink gitu ya. Jadi bisa dua cara ya, bisa ngeklik ini, bisa ngetik Simulink gitu. Oke. Ini tampilannya gimana? Saya share screen gitu aja ya. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ini ada beberapa templates ya, biasa ya kalau saudara buka software kan ada beberapa template. Saudara buka Word, ada blank template, ada kalau buat kan ada macam-macam ya, ada buat CV, buat apa, ini sudah sama ya. Di sini ada beberapa template ya, tergantung penggunaan saudara yang mana ya. Ya, template-nya banyak ya, sesuaikan dengan penggunaan kita mau yang apa. Tapi kalau di sini saya ini ada bisa bikin apa ini, flight instrument ya dan lain sebagainya. Oke, jadi ini kita cukup pakai blank model aja. Oke, jadi dari Simulink ini kita create model. Oke, sudah tampak? Sudah. Jadi ini ada tampilan blank atau workbook ataupun apa istilahnya itu. Kalau kita mau bikin sebuah model itu ini tempatnya ya. Kayak M-file. Kalau saudara pernah pakai MATLAB itu kayak M-file lah, M-file. Oke. Ini lebih enak ya. Sini ada simulation. Saya jelaskan dulu ya terkait dengan fungsi-fungsi softwarenya dulu ya sebelum bisa ke selanjutnya ya. Simulation ada new model, new blank plate, setelah ya biasa itu open save ya,
Enggak, library browser. Apa itu library browser? Kita klik ya. Nah, jadi library browser mengandung dari beberapa blocks. Ya. Blocks yang kita gunakan untuk memproses model, ya. Memproses model dan macam-macam. Ada integrator, ada sum, subtract, ya. Jadi bisa kurang, bisa plus, ya. Ada subtract, ya. Ada konstanta di sini, ada delay, ya. Kemudian ada continuous, ada transfer function di sini, ada yang sudah bentuk PID, ya. First integrator, dan bentuk zero pole, ya. Sama aja ya, transfer function sama zero pole ini, cuma dia sudah bentuk dalam bentuk faktornya, kalau ini dalam bentuk aljabar, ya. Ini sudah bentuk faktor-faktornya. Ada dashboard, nah ini bisa saudara bentuk dalam apa? Ini aja, istilahnya itu gambaran tok ini, ya. Ini sama nanti bisa diangkat angka dalam bentuk seperti ini. Ini nggak dipakai ya. Ini kan harus yang infinite ya, dia terus. Oke, kemudian ini ada discontinuous, discrete. Ya, ini kalau saudara butuh fungsi-fungsi yang agak bingung ya. Nah, transfer function dengan lead lag. Ya. Dengan lead lag ini ada di sini. Kemudian local tables. Ada function di sini bisa pakai pangkat ya, terserah. Disesuaikan aja, mau pakai yang mana di blocks-nya. Nah yang penting juga di sini ya, source dulu. Source itu apa? Source itu input ya, input signal. Saya telah belajar di bab berapa itu? Bab 5 ya, bab 4 ya, bab 5. Beberapa respon dari first order maupun second order dari berbagai macam input. Ada 3 macam input ya. Ada step input, ada rem input, ada sinusoidal. Ini ada step input, bisa pakai blok yang ini. Ada sinusoidal, bisa pakai seperti ini ya. Inputnya ada yang rem ya. Ada lagi macam-macam, ada yang general, ada input, ada macam-macam ya, ada yang konstan ya, ada yang step, ada yang ini, macam-macam. Dipilih yang mana ya, inputnya terserah. Kemudian jangan lupa untuk sinks. Nah, sinks ini fungsinya buat apa? Untuk melihat kira-kira pada stream tersebut, pada signal tersebut ya, pada signal tersebut itu angkanya berapa, atau bagaimana bentuk kelakuannya, seperti itu. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Oke, ya ini yang simulink basic ya, kita basic. Kalau ini nanti tergantung penggunaan ya. Ini kalau untuk apa nih, aerospace. Ini macam ya, toolbox macam-macam. Kita fungsinya ke simulink saja dulu, berdasar. Oke, baik. Kemudian ini ya, signal table ini kalau mau ditabelkan ya, mau ditabelkan. Kemudian ini penting juga stop time. Jadi itu maksudnya apa? Kita mau running dia itu sampai ke kayak dinamik ya. Mau mesti mulai dari 0 kan, dari 0, waktu kan bisa negatif ya, dari 0 sampai berapa, sampai 100 satuan waktu, sampai 1000 boleh ya. Dan nanti kalau udah sampai 1000 dia stop simulasinya. Kalau pengen terus sampai infinity bisa tulis INF ya. INF itu menunjukkan berarti dia nggak berhenti, infinity ya. Kalau saudara mau sampai dia terus menerus, nanti di stop manual. Oke, debug ini ini coba kita gunakan ya, model untuk model tadi sudah ada model tadi. Ini untuk pewarnaan aja ya, format ya, kalau mau ganti streamnya warna apa, stylenya warna apa. Ini application ya, jadi ada sebelumnya juga ada application juga, ada macam-macam ya. Ini ada macam-macam, terserah mau apa. Kasih yang mana? Jadi ini nggak kita pakai sementara.
Oke, kita masuk ke sini. Oke, saya ngacu pada tugas yang pernah saudara kerjakan. Ya. Jadi saya langsung ikut saja dengan tugas yang pernah saudara kerjakan. Oh ya, sudah absen ya tadi ya. Sudah absen atau belum? Sudah Pak, saya. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi mungkin tugas yang mana ya? Kalau sudah ada permodalan. Ini. Permisi Pak, Bapak, Ya, kenapa? Bapak mau simulasi di Simulink. Ya, kenapa? Boleh izin record nggak Pak? Oh, boleh, silakan. Tapi record Zoom bisa nggak Pak di verifikasi permission? Oh. Ya, sudah. Ya, saya record ya. Ini mana recordnya? Saya stop share dulu. Recording in Oke, progress. sudah. Ya, ini saya record pakai cloud, nanti saya share ya linknya. Silakan di download. Jadi kita akan melakukan tutorial untuk Simulink ya, untuk terkait dengan Simulink. Jadi ini penggunaannya bagaimana? Ya, ini kita ngacu pada tugas-tugas yang pernah saudara kerjakan ya. Ini ya, ini tugas 4 ini isinya apa ya? Ini yang sudah transfer function ini seperti ini. Oke, ya. Jadi ini ada sebuah problem ya. Atau yang ini deh. Ya, yang inilah ya. Oke. Saudara sudah tentukan YS-nya berapa? Ya. Ini saya ambil satu, siapa yang mau saya lihat tugasnya? Mohon izin. Siapa yang mau saya lihat tugas ini? Serah ya, siapa ya? Oke. Saya acak. Ini Rafli. Kita lihat bagaimana tugasnya. Nah, ini kan YS-nya kan apa? Itu dalam jumlah ya. Jadi Y per U itu adalah G1 plus G2 plus G3. Oke, ya. Jadi G-nya itu adalah G1 plus G2 plus G3. Ya. Nah, kemudian ini bentuk Laplace-nya ya. Dimasukkan input berupa impuls ya. Jadi case-nya dia konstanta ya, berupa impuls. Oke, nanti coba kita cek. Oke, kita ngikut dari apa namanya soalnya ini. Oke, library browser ya. Kita masukkan di Simulink continuous. Oke, dia bentuknya tadi apa? Transfer function super S, kemudian 4S plus 1 sama min 3S plus 1. Oke, yang pertama tadi apa? Nah, ini ada itunya ya. Kalau ini adalah numerator koefisien, berarti apa? Pembilang. Denominator itu penyebut yang bawah, ya. Kalau ini saya ganti 1, ya. Contohnya 1. Ini kalau ganti 2, ya. Jadi 2 atasnya. Ya. Kita kisahnya 1 ya. 1. Nah. Ini kalau apa namanya? Mau S kuadrat ya, order 2, tinggal tambahkan 1 ya. 1 tulis. Ini kurang gede. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau pengennya S kuadrat plus 2S plus 1 bisa. Ini ganti 2. Ya. Jadi 2. Oke ya. Nah, sekarang kita soalnya tadi adalah ini 1 plus S. Itu cukup. Nah, kok ini. Cukup dia 0 berarti.
multiply. Nggak mau. 1/s itu, ini kalau 1 dia berarti 1 spasi 0. Oke, gini ya. Ini 1/s. Ini G1, kita tulis namanya G1. G1S. Oke, ya. Ini kelihatan jelas ya blocks-nya? Apa ada yang nggak jelas? Kurang besar? Jelas, Pak. Oke. Yang kedua tadi apa, Bang? Yang kedua tadi 4 2S plus 1. Ya, ini kalau bisa digeser aja gini, jadi serah ya. 4 2S plus 1. Kemudian yang ketiga, nah ini saya tadi pakai label ulamaan, kalau sudah ahli ya. Klik gini aja, transfer function. Oke, nah ini nanti disebut sebagai G2. G2S. Yang ketiga itu isinya min 3S plus 1. Oke, ya. G3S. Oke, ya kita gambar aja ya. Nah, ini ada pentingnya saudara, apa namanya, perlunya untuk itu ya. Oke, balik ke properti ini. Nah, kalian kita masukkan inputnya apa? Inputnya berupa, dijumlah dulu ya, dijumlah dulu. Nah, jadi ini dijumlah, penjumlahan di sana. Kemudian tadi apa lagi? Nah, inputnya impuls ini source. Impuls itu bisa saya anggap sebagai step, tapi itu ya kembali lagi ya, langsung ke kecil sekali waktunya ya. Jadi saya bisa anggap dia itu seperti step. Ya, dari 1 menurut 1, kemudian tak kurangkan lagi. Ini karena di sini nggak ada ya impuls ya. Nah, ini mulai dari 1, bernilai min 1, kembali ke 0 ya. Kemudian ini mulai dari 1, step time-nya tadi 1,1 ya. Dari yang awalnya 0 di min 1 kan. Oke. Ya. Turun dia. Oke, ya. Nah, ini ada plusnya 3 ya. Oke. Sambungkan. Posisinya enggak ada. Masih jadi samping lagi.
Oke, ya. Oke, ya. Kita jumlahkan. Nah, ini nyambung ke sini. Salah. Oke, bloknya salah. Mau gabung berarti pakai continuous, kasih constant. Oke, source-nya yang langsung eh, hmm, oke, sebenarnya kita step dulu aja ya. Kita step dulu. Nah, ini ke sini ya. Nah, kemudian ini oke. Nah, kemudian setelah keluar ada hasilnya. Nah, ini mau lihat hasilnya gimana pakai scope. Oke. Oke. Scope bisa lihat berbagai macam kurva ya. Jadi nanti kurvanya bisa lihat macam-macam. Ini dari 0 sampai 10 ya. Nah, kita juga cek lihat tambahkan 2 ya. Cek juga lihat inputnya. Oke. Oke, jadi umumkan dulu di sini ya. Jadi stepnya ya sebesar 1 dari 0 sampai ke 1 ya. Di waktu ke 1 ya. Jadi kalau waktu di 0 lagi waktu ke 1. Ya kelihatan nanti dia bentuknya gimana. Saya kasih 5 gitu aja ya. Atau 1 habis. Oke. Nah, ini mulai sampai dari 0 sampai 10 detik ya. Detik. Sekarang oke. Oke, kelihatan ya kurvanya ya. Ini kurva. Nah, ini kalau untuk gain yang seperti ini ya. Maka kalau kita berikan step di sini makin besar dia akan seperti ini dinamiknya. Oke. Ya. Jadi kalau dia kasih inputan berupa step ini bisa diganti view-nya. Dua kurva. Oke ya. Yang atas, dan ini sesuaikan dengan ini ya. Kalau bagian atas itu yang atas, yang respon. Yang bawah punya input, karena kita ngambil dari sini. Ya, jadi kalau kita rubah inputnya, awalnya 0, step bersatu ya, di waktu ke 1, dia akan mulai berubah. Sini. Oke. Ini kalau inputnya berupa step. Kalau inputnya berupa, tadi kan ada soal inputnya berupa gitu ya, impuls unit 1 ya, coba ya. Berarti konstanta, bisa nggak ya? Kan ini 1 per S ya kalau step itu ya. Berupa 1 source constant. Oke. Berupa 1
Oke. Nggak kelihatan ya impulsnya ya. Berarti gimana ya? Oh, berarti gini caranya. Kita anggap pakai step tadi, stepnya 2 tapi di jumlah. Continuous. Iya. Dijumlahkan nanti. Nah, yang pertama step 1. Source. Yang kedua adalah step 2 ya. Yang pertama ya dari 0 sampai 1 ya. Nah, ini mulai dari 0,1 ya. Dari ini sebenarnya apa? Min 1. Oke. Ya, kita cek. Oke, nah ini kan sudah mirip kayak impuls ya. Tapi kalau mau dibuat impuls itu mepet sekali. Jadi S delta T-nya itu kecil sekali ya. Jadi ini kurvanya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, ya. Kalau kita kecilkan lagi ya, coba kita kecilkan lagi. Bisa nggak? 0,0001. Bisa ya, kayak gini. Nah, seperti ini kurvanya. Nah, ini 10 pangkat min, ya. Kecil ya kurvanya. Terus bentar gitu. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan untuk ini. Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan untuk U-nya itu sama dengan 1 kan, Pak. Jika dia itu lebih itu bagaimana, Pak? Acuannya itu di input di stepnya itu bagaimana, Pak? Ini apa dulu? Step apa impuls? Untuk saya tanya untuk impulsnya. Kalau nilainya lebih dari 1 kadang iya. Impuls nggak bisa maksimal 1. Ya, ini coba saya cek di sini ya, di sini ya. Ya. Jadi apa itu impuls? Impuls itu ini ya direct function ya, direct function. Nah, ini impuls. Dia itu ini kayak rektangular, tapi limit TW itu mendekati 0. Ya. Ya sudah, berapapun angkanya yang pasti 1. Gitu, Mas Berlian. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Pakai direct function. Direct delta function, ya. Kalau step, kalau ini nggak bisa rubah. Gimana? Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Saya kira yang rektangular, Pak. Oh, rektangular maksudnya. Gimana? Pertanyaannya bisa diulang? Mau yang gimana? Mungkin kalau untuk membentuk yang rektangular bagaimana, Pak? Oke, rektangular ya. Mau rektangular seperti ini, ya. Jadi ini kayak bentuk ada 2 inputan gitu, dicampur gitu ya, jumlah. Ya. Jadi misalkan mulai dari 0 ya, di waktu ke-1 dia 1. 1. Di waktu ke-3 misalkan ya, di waktu ke-3 dia balik lagi ke 0. Ya, jadi dari 0 min 1 kan jumlah kan ya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau T sama dengan 0, 0. T sama dengan 1, 1 plus 0 ya. 1 ditambah, karena ini masih belum bergerak, masih 0 kan. Dia malu bergerak pada waktu ketiga. 1 terus waktu ketiga. Di sini nilainya 1, yang di sini nilainya min 1. 1 min 1 berapa? 0. Ya, jadi
Itu konsepnya. Nah, ini kita play ya. Nah, kayak gini ya, rectangular. Ini input, yang bawah input, yang atas output. Ya. Dari waktu ke 1 plus 1 ya, waktu ketiga dia pada 0. Ini rectangular pulse. Responnya seperti apa? Seperti ini. Ya. Responnya seperti ini. Oke. Ya. Mau angkanya ganti 2 ya boleh ya. Final value-nya jadi 2. Ya mungkin per kotak gitu ya, tambah lagi stepnya. Dua min 1, ini min 1 juga, tapi pas dia waktu kelima. Oke. Kita play. Nah ini inputnya ini tak 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 2 turun min 1 di waktu ketiga min 3. Ini kayak gini inputnya, responnya. Inputnya seperti ini, responnya seperti ini. Ini ingat, ini sudah dalam bentuk domain waktu ya, ini bukan Laplace. Ini sudah, sini T ya, sini T bukan S ya, sini T. Ke T ini nilainya. Ada lagi tanyakan di sini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, untuk yang pulse tadi itu kan di source-nya kan tadi ada pulse generator gitu, Pak. Itu apa sama gitu, Pak ya? Oke. Di source pulse generator. Saya sebelum cek tadi. Pulse generator mana ini? Yang di baris ketiga itu, Pak. Oh iya, ini yang kedua bisa ya minta impuls ya. Coba ya, coba. Oke, ini saya apa? Oke, kalau pulse generator isinya seperti ini. Kok isinya amplitude sama periode ya? Jadi kayaknya ini seperti sinusoidal seperti ini. Kita coba aja. Oh iya, iya. Oke, kayaknya ini Pak diperbesar ya. Oke. Nah, ini oke. Ini pulse ya, jadi mirip ya. Pulse itu tapi dia per 10 dia gerak. Pak, berapa kali bisa nggak diset?
Oke, periodnya 100, pulse width-nya kecil sekali, mungkin 1%. Oke, sama ya pakai impuls ya ini ya. Ya, seperti ini kalau impuls. Kalau ini lebih mirip dengan yang di itu ya, di luka saudara ya. Bagaimana? Ya, lebarnya cuma sekitar 1/10. Ya, bagaimana? Ya Pak, sudah Pak, terima kasih. Mirip ya. Ya, ini nanti cari input source yang cocok ya. Jadi saya belum nemu impuls generator ini. Oke, jadi ini seperti ini. Dan ini lebarnya mau sebesar diatur dari sini. Dia berapa persen dari periode? Periode itu apa? Ngulang tadi. Jadi dia baru play lagi push kedua setelah 100 waktu ya, 100 waktu T. In second. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang bisa didiskusikan? Jadi gambarnya sudah mirip ya. Oke. Oke ya, sudah mirip. Nah, ini nilainya sebesar ngefek di amplitude tadi ya, besar 1. Oke, lagi ya kan? Izin bertanya Pak, jika kita sebelum kita misalkan bingung ya Pak, tadi sebelum ditambah yang stepnya itu ditambah-tambah, tapi jika dibuat apa ya, dibuat fungsinya inputnya step dengan cara dihitung terlebih dahulu, itu apakah sebenarnya apa diperbolehkan ya Pak? Maksudnya kayak gini kan, yang kayak 3 ini. Maksud saya yang transfer functionnya itu kan ada, itu paralel kan Pak, itu diolah terlebih dahulu jadikan satu kemudian Oke, coba ini kalau dijumlah jadinya berapa? Tapi ada bloknya dulu nggak Mbak cek ya? Bisa nggak di blok? Kalau mau jadikan satu ya misalkan dia ini digabung gitu ya. Coba berapa? Gabungannya berapa ini Mbak dijumlah? Satu transfer function. Oke, Pak, saya cek ya. Oke ya. Tadi isinya berapa aja? Satu per S, Pak. Super S ditambah 4S plus 1 S plus 1. Oke. Mau disamakan jadi berapa ini penyebutnya? Mungkin gini ya. S plus setengah ini ya. Kita rubah jadi apa namanya? Bagi 2 atas boleh ya, biar enak. Ya, berarti pakai yang ini aja kalau gitu. Coba cek jawabannya berapa. Plus 2. Zero-nya berapa? Ini dibagi ini. Isinya Oke, kayaknya ruwet ya. Coba dihitung dulu. Mau yang kayak gimana? Ada yang buat dihitung. Silakan hitung. Gimana ini? Saya sudah menghitung, Pak. Berapa? Gimana jawabannya? Jadinya itu dia
saya perhitungkan jadi 4S plus 1 Ini yang Per. atas ya? yang atas 4S plus 1, Per. kemudian yang bawahnya 2S plus 1, terus dikalikan dengan S plus 1 Ini aja. kali S, Pak. Ini. Iya. Oke, ini kita bagi. Ada pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Blocks ini ya. Zero pool. Nah, zero pool ini tadi zeros-nya itu berapa? 4S 1 ya. Oh, jadinya gini. Berarti harus ini, apa namanya, sendirian ya. Berarti gimana supaya dia sendirian? Berarti dia S min 4 ya. Min seperempat, 0,25. Oke, berarti dia sama dengan S plus seperempat ya. Ini 4 ya, ini kali ya. Yang bawah ini juga ada sendirian juga, berarti apa? Duanya keluar. S plus setengah S plus 1 sama S. Ya. Itu dikali konstanta ya. Konstantanya berapa ini kali? 2 ya. Kali konstantanya 2. Oke. Pulsnya tadi ada setengah 1 sama min setengah min 1 sama 0. 0 min 1 sama min setengah ya. Oke. Nah, ini dikali sama konstanta source. Oke, continuous pada nggak konstanta. Dikali, berarti harus dikali mana ya kali? Oke, kali multiply or divide input. Oh, ini gain ya. Gain. Ini gainnya 2. Oke, sudah ya. Nah, jadi kayak gini. Sebenarnya. Coba kita cek ya, apakah jawabannya sama. Oke. Yang bawah seperti ini jawabannya beda ya. Bisa, ini yang atas ini yang nomor 1 ya,
ini hasil ini ya. Yang nomor 2 dari input, yang nomor 3 dari yang bawah. Ini kan beda ya. Oke, coba. 2 dikali apa salah ini? Oh, udah bener. Saya salah deh. Bener ini ya. Bener nggak atasnya? Kali jadi 2. Coba ini bener nggak atasnya? Jangan-jangan katanya salah. Ini apa isinya? Ini kali ini berapa? 2S kuadrat plus 3S plus 1 ya. Tambah ini 2 dikali aja. Ini 4 ya, sorry. Ini 4. S kuadrat plus S ini jadi plus nggak sama ya, ini sepeda ya, ini 4 8 S kuadrat 8 S kuadrat plus 7 tambah 8S plus 1. Betul nggak ini? Ini yang bawah dua S pangkat 3 per S kuadrat ditambah 1 S kuadrat plus 3 S kuadrat ini plus S. Oke. Ini pakai ini ya, pakai apa namanya, transfer function aja. Ini isinya tadi 8 min 8 1. Bawah 2 3 1 0. Ini ya, mirip ya. 8S kuadrat
Oke. Beda ya, ada yang beda. Oke, ini cek ya, apakah saya salah ini? Coba cek nanti. Kayak ada yang salah ya. Ini kalau sama, plak kalau betul penjumlahannya. Ya, ini salah yang bawah. Kayaknya itu salah di ininya Pak, di soal awalnya. Harusnya itu kayaknya min 3 per S plus 1 Pak yang di atas. Kalau Min 3 menyesuaikan, enggak yang di awal banget Pak. Jadi kan 1 per S ditambah 2 per S plus setengah. Ini min 3 per S plus 1 kalau nggak salah harusnya Pak. Oke. Ini harusnya kan ini 2S ya, ini 4. Ini 4, ini 2S plus 1 ya. Oke, tadi salahnya di mana? Kita cek ya, Pak. Di sini salah. Di mana? Di atas. Yang di soal atasnya Pak, itu kan 1 per S plus 1. Nah, itu di soalnya itu min 3 S plus 1 Pak, yang di paling kanan. Oh iya, min Nah, 3 ya. itu Pak. Waduh, ya wis. Ini min 3 ya. Ya sudah, nanti cek sendiri ya. Ini kalau sama, ini sama, harusnya sama jawabannya. Ya, bebas mau yang gimana. Oke, ada lagi? Oke, nanti coba dijawab ya. Bertanya Pak. Silakan. Ya, untuk yang ini Pak, kalau misal fungsi transfernya itu ada E pangkat sekian eksponen pangkat sekian gitu, kayak yang tugas 6.2 sama 6.14 itu gimana di MATLAB-nya gitu Pak? Oke, kalau ada time delay ya kayak gini ya. Iya. 3E10S1 gini ya. Oke, ini saya new aja ya, biar nggak ribet. Oke, jadi kita ngacu ke soal yang ini ya. Kita punya apa nih? Step ya, step 4 ya. 3, oke, coba cari ya. Akal-akalnya bisa kalau nggak ada di sini ya, bisa pakai ini sesuai dengan ini. Jadi time delay itu bisa dimiripkan dengan ini, ya. Kalau saya bertemu dengan apa namanya E pangkat min theta S itu setara dengan 1/1 plus ini theta S, ya. Ya, bisa seperti ini. Bisa seperti ini ya. Atau kalau coba cek ya, ada nggak bloknya langsung theta seperti itu. Untuk namanya time delay ada nggak? Oke, yang ini udah dikerjakan nggak ya? 3S plus 1 kali ini dapat ini itu tiga 10S.
Jadi source-nya step scoop sih. Kita cek inputnya, kita cek tanpa time delay, kita cek kalau ada time delay. Oke, ini masih sama ya, time delay-nya belum ada. Oke, ini sama ya. Oke, cek untuk time delay ini mana ya? Conversion bit logic. Oh, di delay. Delay length, initial condition-nya 0. Oke, jadinya kayak gini makanya. Oke, tapi ini geser. Jadi dia cuma itu Pak. Sama kayak gitu. Geser. Oke, ini coba saya cari ya untuk time delay. Masih lagi pakai. Oh, ini transport ini. Ini ya, pakai ini ya. Kalau geser ini sama kan. Geser 2 theta, ini sesuai tetanya. Jadi nilai ini berapa sesuai dengan tetanya. Kalau di soal ini ya, tetanya 1, 3, 10S. Ya, kayaknya 1 berarti. Ya. Jadi yang ini itu tanpa time delay, yang ini dengan time delay. Ya, kayak gitu. Ini tuh 1 ya. Ini dari 2 kayak nggak ya tadi. Oke. Ini di 1, 2. Yang geser ya. Jadi gitu. Gimana? Udah jawab Ahmad Habib? Oh iya Pak, untuk yang inisial buffer itu gimana Pak ya? Apa perlu dirubah-rubah atau tetap seperti itu gitu? Nah, di sini initial buffer. Initial buffer size. Oke. Oke, coba saya cek ya. Ini kalau tadi bisa macam-macam ya. Ini bisa kalau dibuat linearisasi ya sesuai dengan Pak Adi.
Buffer size saya belum tahu juga ini Pak. Jadi Pak saya cek ya untuk buffer space, buffer size ini buat apa? Kemudian untuk kalau misalkan ini dalam bentuk linearisasi ya, jadi padi itu ada dua kan, ada padi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya ininya. Ini kalau padinya tak buat satu, apakah sama? Oh, belum di run. Pakai efek ya, nggak kelihatan. Oke. Jadi coba dicek kalau padinya ya apa. Oke. Untuk buffernya saya belum tahu. Untuk itu kira-kira perlu dirubah apa enggak. Tapi sementara kalau jawabannya kira-kira sudah mirip ya nggak masalah. Sebenarnya sama tapi. Ya sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang ditanya? Jadi jangan lupa pakai input ya. Jadi inputnya macam-macam. Inputnya bisa dilihat di sini ya. Ada di source ya. Bisa push, step, ramp, sama sinusoidal. Dari repeating sequence ini ya juga sudah ada. Tapi bisa di model pakai ini, bisa di model pakai step yang dijumlah juga boleh. Kayak tadi. Oke, silakan. Ada lagi yang tanyakan? Oke, cukup mudah ya. Ini bisa di. Nah, ini kalau mau dirubah-rubah layoutnya, nah, warnanya, boleh macam-macam ya. Ganti warnanya. Legendnya juga bisa diganti. Legend apa aksis ya ini? Nah ini udah ada apa namanya legendnya muncul di sini. Kalau mau bikin aksisnya gimana? Nah ini aksis scaling. Oke. Tools view layout. Ini satuannya ya, jadi mungkin gini aja. So, ada satuannya yang ditempat. Saya nggak bisa dikasih juga. Oke, ada lagi yang ditanyakan di sini? Oke, terakhir yaitu adalah terkait dengan FOPTD ya. Jadi saya kan sedang mengerjakan ya, sedang mengerjakan dari tugas FOPTD. Jadi perbandingan antara yang sudah dalam bentuk FOPTD sama dalam bentuk ini. Oke. Ini nomor 69 ya. Artinya yang high order, satunya yang paling pendek. Coba kita cek ya. Ini yang nomor 69. Oke. Nah, yang A jadinya yang B. Kok ini nggak bisa ya? Pasti bisa sih. Ini harusnya bisa ya. Bisa ya. Yang B aja deh. Yang B ini pakai apa? Itu jadi soalnya sebagai stat. Kalau ini dia sebagai stat ya. Nah ini loh. Dekatan ya ini ya.
ada yang modelnya seperti ini. Kayaknya kita set 10 ya supaya lebih jelas. Awalnya seperti ini, gain dikali ini. Yang satunya itu adalah ini pakai dollar expansion, yang ini pakai Skokistat. Ya, kita akan buat kurva ini, Ini dengan fungsi step 1 ya, satu step. Oke. Kita akan kerjakan ulang example 64 menggunakan Simulink. Oke, sudah nampak Simulinknya? Halo, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Yang pertama pakai zero pulse ya, pakai gain sama zero pulse, continuous, sama pakai gain. Ini gain sama dengan K ya, gain itu sama dengan K. Yang pertama itu 0,1 S ya. Oke, malu itu ya. Pakai ini aja nih. Yang bawah itu tulis pakai 1 ya. S-nya semua nempel. Ya coba ada ya S yang nempel. Dibuat kali-kali aja deh, daripada ribet ya. Apa banyak kali aja. Min 0,1 yang bawah 5S plus 1. Yang ini 3S plus 1. Tinggi 0,5. Oke, gainnya mau berapa? Satu aja ya mungkin ya. Oke, yang ini modelnya pakai gini. Tadi inputnya berupa step satu ya. Terus yang dapat dari Taylor dapatnya ini 1/5S
dikali iya. Per 5S dikali E kali 3,6. Time delay. Yang pertama yang Taylor. Yang Skokestad 6,5 2,1. Ini 3,6 satu ya. Ini tidak sama dengan ini. Kita cek scope-nya. Kita bandingkan ya dengan ini. Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang oke, ini mungkin kurang panjang ya, Mbak. Kita cek sampai 100. Nah, kelihatan ya. Ini adalah kurva yang ini kita kasih aja. Ya, yang kuning itu yang asli. Ya, yang kuning yang asli. Yang biru pakai Taylor, yang merah pakai Skokestad. Kelihatan ya. Jadi ini kurvanya, ya. Jadi keuntungan dengan Taylor maupun Skokestad itu adalah, oke, ini kita potong sampai 30 ya, yang paling kelihatan sampai 30, Pak. 30. Jadi kelihatan. Nah, kelihatan ya. Jadi tadi yang kuning ini yang asli, yang merah itu adalah, yang biru itu adalah pakai Taylor, yang merah pakai Skokestad. Kelihatan ya, yang paling betul yang kuning, yang paling betul yang kuning. Kelihatan bahwa yang merah itu yang pakai Skokestad itu lebih mendekati garis kuning. Yang biru ini jauh ya, errornya jauh. Ya, jadi agak jauh. Di awal juga sudah jauh, di proses ini juga lebih jauh. Ya, jadi memang yang lebih bagus adalah pakai Skokestad. Ya, kelihatan ya. Keuntungannya apa? Ya, jadi dengan model first order dengan time delay, ya, kita dapat menyederhanakan transfer function yang order 3 ini menjadi yang lebih simple, tapi performanya, hasil responnya mirip. Jadi seperti itu. Oke. Terus ini apakah ada pertanyaan? Jadi kita bisa pakai Simulink untuk ini. Ya, jadi ada 3 apa namanya? Ini kalau G-nya ganti 2 gitu, ganti 2. Apakah berdampak? Ya, coba saya ganti 100. Oke, jadi di sini juga ya. Oke. Tadi makin gede, kelihatan makin gede. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Untuk item ini,
untuk materi ini? Simulink? Halo? Apakah suara cukup jelas? Suara saya? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi ini bisa saudara cek ya. Jadi soal-soal yang di soal ini bisa dengan pakai Simulink, nggak perlu diintegrasikan. Nah, saudara kurvanya mirip ya dia sama ini ya. Jadi yang Taylor ini yang bablas ini ya, jelek, yang Skogis yang bagus. Jadi memang disarankan kalau saudara ingin melakukan FOPTD ataupun ini ya approximation, pendekatan untuk menyederhanakan high order transfer function yang awalnya order 3 menjadi first order tapi dengan time delay ya. Itu disarankan pakai Skogestad ya, kayak Skogestad. Caranya ada di sini ya. Jadi caranya. Dan ternyata memang yang paling akurat dibandingkan dengan pakai Taylor. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, untuk yang tadi di grafik tadi, Pak. Yang hasil simulinknya ya. Yang ini kan di sumbu Y sama sumbu X-nya kan mulai dari 0 gitu, Pak. Kalau misal di sumbu Y-nya ini ingin dimulainya dari 0,5 gitu, apa bisa gitu, Pak? Sumbu Y-nya dimulai dari 0,5. Iya. Maksudnya ngeplaynya gitu. Iya, ngeplaynya yang di simulinknya itu bagaimana? Kenapa harus 0,5? Ini kan stepnya juga mulainya sudah dari 1, bukan dari 0. Dari apa namanya? Coba ya, saya tambahkan lagi. Ya, inputnya sudah sini sih. Jadi selalu mulainya itu dari 0 gitu, Pak ya? Bentar ya. Ini biar rapi. Oke ya, ini stepnya. Ya, jadi mulainya Simulink itu dari 0. Tapi kalau saudara pengen stepnya itu mulai dari 5 gitu ya boleh. Ini coba saya ganti ya, saya ganti 5 ya. Mulai dari 5, dia baru muncul stepnya itu di 5. Jadi geser di sini, di 5. Gitu Mas Muhammad Habib. Tapi kalau grafiknya pengen dipotong sampai ini ya, ya bisa aja coba di sini. Di style apa? X limit nggak ada. Oke, nanti coba silakan dicek ya. Tapi nggak masalah lah, ini masalah kurvanya aja nih. Di apa? Lalu kalau misalkan pengen ditabelkan, jadi mau yang diukur mana? Misalnya yang diukur adalah yang apa ini? Yang ini namanya apa? Transfer function 2. Oke, coba aja ya.
Oke, tentu. Oke, kalau pengen labelkan ini supaya kita bisa copy ke Excel, itu harusnya bisa ya, harusnya bisa. Apa di source ya, di source atau di sync. Oh, ini itu workspace, jadi oke, Pak. Iya. Until stopped or pause. Oke. Jadi bisa disimpan ya Pak ya. Nah, kita cek ini sini ya. Beli datanya aja. Ini saya hapus. Ini lihatnya di mana ya? Time sensitive format mungkin di Jadi coba saya cari dulu ya, bagaimana cara membuat ini dalam bentuk Excel ya, supaya ini bisa dikurvakan di Excel juga. Oke, nanti Pak saya cek untuk gimana caranya bikin plotnya. Oke, mungkin ada lagi nggak kira-kira? Izin bertanya, Pak. Untuk di Simulink itu apa hanya bisa menampilkan deviasinya saja, Pak? Atau bisa kita misal steady state awalnya itu dalam derajat Celcius ya, seumpamanya 150 derajat Celcius, kemudian diubah mendadak menjadi 200, itu biar menampilkan tidak di sumbu Y-nya itu tidak terlihat dimulai dari 0, itu bagaimana Pak? Misal dari betul. Ya. Prinsip. Nah, saya gini akal-akalannya. Ya. Pakai komparator. Library tetap stepnya 2. Langsung aja di initial value-nya ini berapa. Saudara mau naikkan, misalkan ya, yang awalnya itu nah, berarti saudara perlu data 2. Nilai steady state input sama nilai steady state output. Sudah punya belum? Jadi ini menunjukkan deviasi input, ini menunjukkan deviasi output. Ya. Jadi kalau misalkan ya yang awalnya keran flow rate ya, input flow rate 50 dinaikkan ke 55. Nah, maka saat 57 itu temperaturnya berapa? Steady state-nya. Nah, ini tambahnya sekian. Kayak gitu. Jadi dipluskan lagi. Dipluskan dengan nilai konstanta tadi. Steady state-nya berapa? Paham maksudnya? Berlian. Kurang terlalu paham. Jadi memang transfer function itu hanya menunjukkan deviation variable. Itulah kenapa di bab 4 ini saudara bikin transfer function itu dari deviation ini. Ya, dari deviation variable memang. Ya, dari deviation variable. Kalau saudara ingin bentuk ini
ke ini ya, satu dulu ya. Ini misalnya tadi ini flow rate ya, ini flow rate. Saudara punya flow rate steady state itu 50 liter per menit. Ya, nah itu dengan flow rate sekian itu sudah steady state. Itu kira-kira temperaturnya itu sudah 100 derajat Celcius steady state. Ya. Nah, apabila ini saya rubah Q-nya jadi 60 ya, berarti liter per menit. Berarti stepnya berapa? 10 ya, plus. Maka T-nya berapa? Nah, maka yang nanti di sini itu dapatnya T deviation. Nah, kalau dapat T aslinya, berarti apa? T steady state ini ditambah T deviation. Ya, jadi sinyal ini ditambahkan, ini kita kasih bundar lagi, ya. Jadi sorry, plus, ditambahkan dengan konstanta, yang nilainya menunjukkan T steady state. Gimana? Benar lengkap? Oh, nangkap Pak. Jadi perlu dulu ini awalnya berapa? Steady state awalnya. Jadi nggak ada steady state yang masuk, tapi juga steady state yang keluar itu awalnya berapa? Kan dilihat mau lihat dinamiknya, perubahannya. Oke, ada lagi ini kan? Ya, jadi ini hanya mengukur key aksen, ya. Ini hanya mengukur T aksen. Kalau mau ngasih angka aslinya, kita tambahkan steady state. Oke, ada lagi. Ini kalau misal hubungannya adalah antara temperatur fluid saja dengan concentration, macam kan ya, dengan fraksi, dengan apa, saudara. Oke, ada lagi. Ini kan? Kalau nggak ada mungkin demikian ya, tugas dari latihan dari Simulink ini. Misalkan saya tugaskan untuk saudara mengerjakan ini. Jadi saudara coba kerjakan Simulink dari pekerjaan saudara yang ini. Oke, ini yang rumit kayaknya ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, Mas Berlian. Ya, di soal 72 itu ya, itu sudah ada key steady state awalnya for long period itu sekian. Kemudian di-increase flow rate-nya, nah berarti apa? Ini key. Nah ini berarti, ini sedikit, ya sebelum saya ke tugas. Nah ini adalah key steady state. Itu adalah 30,4. Nah, ditambahkan 10%, berarti apa? Key aksennya itu plus 10%. 10% dari ini. Berapa? 3,04. Berarti Q-nya itu akan jadi 33,44 ya. Nah, steady state-nya itu awalnya kelihatan di sini. Ini pakai itu ya, bukan temperatur, kayak ketinggian. Steady state-nya itu awalnya adalah ini 5,5 feet. Oke, paham ya? Kan ini T sama dengan 0, ya kan ya? Bisa steady state kalau fluidnya sekian itu bisa sekian. Nah, ketika ditambah fluidnya jadi sekian, nah itu bagaimana? Ya, ini kelihatan ini time series-nya ini seperti ini. Nah, yang diukur ini dah aksennya ini. Kalau di Simulink ini dari 0, berarti ini dikurangi 5,5, ini kurang 5,5. H aksennya di situ. Ya, jadi ini H aksen adalah ini dikurangi H awal, steady state.
Oke, gimana? Udah nangkap ya? Sudah. Lihat. Oke. Ini udah dapat belum yang kedua transfer functionnya? Kayaknya sih udah ya harusnya sih. Oke. Mau nyoba ini? Dari mana? Ini kasih option. Saudara kerjakan simulinya nomor 614 atau nomor 72. 72. Silakan pilih. Kalau nomor 614, saya sama dengan dari yang saya sampaikan tadi. Saya cek tadi pakai ini ya. Jadi ini yang asli, ini yang sudah di approximation dengan FOPTD, terserah mau pakai Taylor atau pakai Scholastic atau dua-duanya ya boleh. Nanti dapatnya berapa, disimulingkan, nanti bagaimana kurvanya. Nanti yang dikumpulkan adalah ininya dulu. Jadi transfer function awal, transfer function dari FOPTD-nya bentuknya kayak gimana. Tadi kalian sudah kerjakan, tinggal tuliskan aja apa fungsinya. Kemudian ini di screenshot untuk bagiannya seperti apa. Padahal aku pengen tahu nanti saudara sama ininya ya, sama time-nya berapa ya. Berapa, ada pakai 100 atau pakai 30. Nah, ini juga di screenshot, di print ya, di print nanti gimana. Terus kemudian dibahas. Ya, tugasnya itu, mau pakai soal yang mana? Soal yang 614 atau 72? Silakan pilih. Ini tugas simuli. 6.14 saja Pak, boleh. Oke, 614 saja ya. Oke. Apa? Jadi silakan kerjakan di simuli 614. Ini tatanya nggak ada ya. Nanti kalau tatanya nggak ada, silahkan ditentukan sendiri tatanya mau berapa ya. Nanti tulis di awal nanti ya. Kalau saudara pengen tatanya sama dengan 2, nanti tulis di awal ya. Di soal, di asumsi ya. Mau saudara asumsinya berapa tatanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada nanti demikian dari apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kelas simuling hari ini. Nanti saya akan cek di classroom ya untuk tugasnya. Lagi yang ingin tanyakan? Permisi Pak. Saya untuk kelas 2 minggu lalu waktu asinkron itu lupa untuk absen Pak. Terus baru ingat waktu sudah mengumpulkan tugas dan kodenya sudah nggak bisa Pak. Oke. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 29. Oktober ya? September ya? Iya Pak. Oke, ada lagi? Permisi Pak, sama saya juga Pak. Mohon maaf, jadi pas setelah mengumpulkan saya baru ingat presensinya sudah di-share gitu Pak. Tanggal 6 Oktober minggu lalu Pak. Aditya. Ini yang asinkronus? Iya, yang asinkronus. Saudara izin tulisannya. Iya Pak, saya tulisnya itu Pak, takut di alfa kan gitu Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak, yang tugas tadi pengumpulannya terakhir kapan? Minggu depan aja. Minggu depan. Iya. Oke, Pak. Iya kan, sekarang minggu kan ya kita tugasnya. Iya. Soalnya kalau kelas asinkronus, supaya saudara bisa memanfaatkan kelasnya, saya buat hari itu juga. Kalau ini kan nggak asinkronus ya, sinkronus. Oke. Ada lagi nanya kan? Izin bertanya Pak, tentang terkait tugasnya itu. Jadi kita menjabarkan
perbedaan antara metode yang Taylor sama Skogestad-nya itu ya, Pak. Betul, jadi 3 ya. Yang asli, yang Taylor sama Skogestad, FOPTD. Ya, yang 16. Caranya pakai ini aja, langsung aja pakai example. Mana di example 6 berapa itu? 6/4. Ya ini example 6/4 ini sama itu. Ya. Example 6/4. Nanti kalau datanya nggak ada, silakan saudara kira-kira sendiri datanya berapa ya. Terus di awal asumsinya berapa. Oke, ada lagi. Oke, kalau nggak ada mungkin dapat kita cukupkan kelas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih, Pak.